Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian yang sudah hadir bergabung dengan acara kita hari ini, yaitu acara bedah buku SQ Power, di mana acara kita ini adalah kelanjutan dari beberapa bab yang pernah kita selenggarakan di beberapa minggu sebelumnya. Dan ini adalah bab ke-12 dari buku Pak Budi, meskipun sebetulnya secara praktis tidak ditulis di dalam buku, tetapi bab 12 ini adalah penguat. Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Bergabung. Selamat bergabung bersama SQ Reformation Center. Malam ini adalah malam spesial yang diselenggarakan oleh SQ Reformation Center, di mana malam ini akan dibahas lebih detail mengenai judul kita, yaitu solusi kelimpahan ilahi. Dan secara konkret kita bahas mengenai kebenaran aset kripto. Jadi bab ini secara spesifik adalah, menurut saya, adalah kesaksian penulis, yaitu Bapak Budi Yuwono dan buku SQ Power, di mana yang saya sendiri ikuti selama tahun 2016 sampai sekarang melakukan kesaksian dan pengalaman langsung terhadap kebenaran aset kripto ini. Bagaimana ceritanya dan kemudian bisa memiliki conviction, keyakinan penuh terhadap aset kripto ini menarik sekali untuk kita dengar, pelajari, dan mungkin nanti kita bisa aplikasikan ya dalam kehidupan perekonomian kita. Tanpa panjang lebar, mari kita langsung berikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Budi Yuwono. Silakan, monggo Pak Budi, langsung Pak. Oke, baik. Ya, sebelum mungkin saya mohon Pak Artaya untuk, halo Pak Artaya. Monggo Pak, dikasih sedikit kata pengantar buat teman-teman kita di grup OES. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi sudah memberikan kesempatan kepada tim kami seluruh Indonesia untuk mendengarkan bagaimana materi yang hari ini akan dibahas oleh Pak Budi bisa mencerahkan teman-teman kita semua, karena kita tidak hanya memikirkan bagaimana finansial secara real di lapangan, tetapi ada hubungan spiritual. Makanya kami percaya bahwa malam ini dengan waktu yang tidak panjang tetapi bisa memberikan visi baru ke teman-teman kita di One Life, bagaimana mereka bisa melihat aset mereka. Untuk itu kami mohon teman-teman yang mengikuti pertemuan malam ini untuk meng-off-kan mic-nya supaya tidak mengganggu setiap detail kata-kata yang beliau sampaikan yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu untuk kita semua, bagi teman-teman yang mewakili seluruh Indonesia. Saya kembalikan kepada Pak Budi, semoga ini akan memberikan jalan yang terbaik untuk teman-teman kita semua. Terima kasih Pak Budi. Amin. Terima kasih Pak Artaya. Terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih. Hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya, yang baik yang lama maupun yang baru, terutama di grup OS yang sangat saya kasihi. Ya. Hari ini saya kira kesempatan yang diberkati Tuhan yang sangat baik ya, karena tadi Pak Jiran juga katakan bahwa ini merupakan bab yang ke-12. Ya, jadi ini sebetulnya sudah di luar buku saya ya. Saya menulis 2 buku, nanti kita jelaskan ya. Tapi karena ini rema saya yang pribadi dan kesaksian saya, jadi ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang ada di dalam komunitas OES. Ya. Satu lagi yang ini Bapak yang perlu saya perkenalkan, Pak Haji
pujian Pak Haji Ahmad Fauzan ya. Jadi mungkin ya beliau adalah member daripada Country Board Indonesia. Jalan-jalan, orang Sumber bilang jalan-jalan. Memang kita semua ya, atau Bapak Ibu yang mungkin apa namanya minat kepada OES bisa menghubungi beliau, dan hari ini beliau lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya pas kepada dengan momentum ini ya. Memang Pak Haji ini lagi dipilih Tuhan ya untuk sama memberitakan tentang OES ini kepada Bapak Ibu. Terima kasih Baik, kita banyak. mulai untuk mengingat waktu ya. Ini kita itu SQ Jadi artinya bahwa kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita, tapi kita itu. Ini ada simbol pelangi, ini adalah sebetulnya karakter daripada pikiran spiritual kita. Ya, ini bukan 7 tapi 9. Ya, karena ada inframerah dan ultraviolet ya. Jadi ini adalah karakter, peran dan kuasa pikiran kita yang bawah sadar, yaitu pikiran spiritual. Hari ini bab 12 ini Bapak Ibu ya. Jadi solusi kelimpahan ilahi ini adalah saya ingin menjelaskan tentang kebenaran aset kripto yang begitu banyak sekarang dan banyak yang ya tidak memahami. Semoga Bapak Ibu di komunitas OES yang sangat saya kasih ini bisa akan aset kripto ini. Dan saya promo kata pendeta, tapi saya adalah muslim, saya Quran, dapur atau Mazmur Daud. Ya. Baru wordnya daripada roh itu, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, yang biasanya roh dan jiwa ini disamakan, padahal itu sangat berbeda. Ini roh ini adalah bagian daripada diri kita yang berasal dari Allah. Nah, yang kedua adalah buku tahun 2022 ini why dan how to-nya roh itu, bagaimana apakah why kenapa roh itu dan bagaimana kita bisa memberdayakan roh itu yang tidak lain adalah pikiran spiritual kita sehingga menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya, saya hanya menulis 2 buku Bapak Ibu. Saya bukan penulis buku, tapi ini karena amanah dari saya dan saya harus tuliskan ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli di Gramedia dan saya sebetulnya tidak jual buku. Makanya saya sharingkan beberapa buku ini di dalam YouTube saya yang sekarang sudah 45 YouTube. Itu lebih daripada itu gratis bisa diklik. Ini kalau mau klik yang ini bedah buku saya udah 46 YouTube itu, kalau di link YouTube bisa langsung SC Power. Kalau di Google bisa klik yang ini. Saya kira ini ada di dalam undangan meeting kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, ini sanggahan saya yang pertama ya, bahwa saya video ini bukan promosi ya Bapak Ibu, ya, tetapi edukasi tentang kesadaran akan kebenaran aset kripto yang sekarang ada lebih daripada 10.000 itu. Ya, itu seperti apa kebenarannya ya. Ini saya ingin sharingkan biar Bapak Ibu betul-betul ada kepercayaan dan tidak ada apa ya kesesatan di situ. Tujuannya pertama ya ini untuk merdeka dari sistem moneter dan uang fiat dunia, di mana ini semua pemerintah negara menggunakan itu. Ya kita tidak bisa melawan itu, tapi seperti arus gitu, kita nggak bisa melawan. Ya kita akan capek ya dan kita pasti kalah. Ya dan kita pun tidak bisa terseret oleh arus itu karena uang fiat sistem moneter dunia ini ya sebab daripada inflasi.
ya nilainya turun terus. Nah, jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi, bekerja sama ini, tetapi merdeka, ya tidak terikat oleh sistem moneter dan uang fiat dunia. Ini yang saya akan beritakan di sini. Kedua, saya akan memberikan model inovatif tokenomik desentral. Nah, ini mungkin kata-kata ini asing dari Bapak Ibu, tapi ini adalah penting sekali ya. Token itu adalah kripto, aset kripto atau koin, nah, nomik itu ekonomi, dan desentral. Desentral itu lawannya sentral. Sentral itu adalah pemerintah ya. Inilah yang disebut Web 3.0. Ya, nanti seperti apa saya akan saringkan kepada Bapak Ibu. Dan ini adalah lifetime opportunity ya Bapak Ibu. Sekali seumur hidup. Ya, makanya kita sebagai pribadi atau sebagai perusahaan atau sebagai negara, ya, kalau tidak mengikuti ini, kita akan tergilas. Oke, jelas ya. Ini disclaimer saya yang pertama. Nah, ini ada disclaimer saya yang kedua tentang spiritualitas, sebab saya adalah praktisi kecerdasan spiritual, ya Pak. Nah, ini spiritualitas ini punya urutan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, urutan ini bukan tingkat-tingkatan ya, kayak sekolah ya Bapak Ibu. Tapi harus urut, itu saja. Ya, tapi tidak saya beri seperti D3, S1, S2, S3, S4, S5, nggak tahu sampai S berapa itu ya. Katakan supaya urut ya. D3 ini sebetulnya kan sunnah ya, SQ Reformation buku saya. Nah, S1 ini wajib, kita semua mungkin S1 ya Bapak Ibu. SQ Power ini bab 1 sampai bab 8. Ya, ini bagaimana pikiran spiritual itu bisa lahir. Ya, yang ketiga adalah S2 ini kurikulum sorgawi. Ini sudah di luar buku saya, jadi kelanjutan daripada buku saya, tidak tertulis di dalam buku saya, itu bab 9 ya, di mana pikiran jiwa, akal, perasaan kita, kehendak kita itu bisa tunduk kepada roh kita, kepada pikiran spiritual. Nah, saya dapat rema lagi ya untuk S3 ini penciptaan ilahi ini bab 10 ya. Ini adalah bagaimana pikiran ilustrator panca indera kita. Jadi panca indera kita adalah sebuah pikiran, sebuah ilustrator, yaitu bisa tunduk kepada pikiran spiritual. Nah, S4 adalah praktikum iman Allah, ini bab ke-11 Bapak Ibu. Ya, kalau pikiran jiwa sudah bisa tunduk, ilustrator panca indera kita yang lihat fisik dunia tiap hari ini bisa tunduk kepada pikiran spiritual, maka pikiran spiritual ini bisa proaktif. Ya, dan terakhir hari ini yang nomor 6 ini adalah S5. Enggak tahu itu titelnya apa tuh. Kalau ada magister ada di atas lagi saya nggak ngerti ya. Tapi ini cuma urutan, bukan tingkat-tingkatan ya Bapak Ibu. Kalau di dalam spiritualitas itu harus urut ya. Hari ini adalah solusi kelimpahan ilahi bab 12 ya. Ini adalah solusi ilahi. Ya. Nah, ini harus urut kok kita langsung yang hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita balik akan tidak spiritual lagi. Itu jasmani dan duniawi. Jasmani itu yang mengenai fisik, tampilan fisik kita ya, dan materialis yang terlihat oleh panca indera kita. Kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan tampilan dan sangat materialis. Nah, ini kalau tidak urus akan balik ke situ lagi. Ya, maka S1 SQ Power saya ini wajib Bapak Ibu supaya pikiran spiritual kita ini lahir dan tetap mendominasi pikiran sadar kita yang tiap hari dikejar oleh masalah kita, terutama tentang keuangan dan juga kesehatan. Nah, ini solusi S5 ini ya ada 2, yaitu kesehatan dan kelimpahan. Ya, hari ini saya bicara pada kelimpahan aja tentang aset kripto. Ya, tentang kesehatan ini ya nggak tahu nanti kok saya harus membicarakan, saya bicarakan. Tapi ini yang saya lakukan ya. Jadi kesehatan itu sebetulnya simple ya Bapak Ibu ya. Bahwa tubuh kita ini didesain, sel DNA tubuh kita ini Allah. Didesain oleh Allah ya, yang sangat cerdas. Ya bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk memasukkan segala sesuatu di dalam tubuh kita.
Ya, dan gate-nya ada 3. Yang pertama dari mulut kita, yaitu yang kita makan. Kedua dari hidung kita, yaitu kita nafas. Dan keempat dari pikiran kita. 3 itu. Ya, seperti mobil Toyota yang harusnya pakai bensin super gitu. Tapi diisi premium atau solar. Nah, itu ya bukan salahnya mobil itu, dosanya cukup bagus ya. Ini yang saya lakukan. Makanya ini ada KF ini dan Mobi. Ini mengenai makanan yang saya makan. Udah mulai 5 tahun yang lalu. Dan Mobi ini mengenai pernafasan sudah saya lakukan juga. Lah pikiran hari ini kita bicarakan. Ya masukan pikiran seperti apa. Nah ini ada di ini yang dari bab 1 sampai bab 11 ini. Dan bab 12 ini solusi nyata daripada ilahi itu. Ya, yaitu apa namanya kesehatan dan kelimpahan. Nah, ini tidak lain adalah mindset pikiran tentang mindset ya Bapak Ibu, cara berpikir kita. Ini saya kasih sedikit keterangan bahwa sakit dan miskin itu suatu kejangkitan, terjangkit gitu. Tapi sehat dan limpah itu sebuah keputusan daripada mindset kita. Ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya berbicara dengan kelimpahan aset kripto ya, kesehatan ya moga-moga nanti saya ada rema lagi yang untuk bisa meng-sharingkan. Oke, ini isi dari bab ini ya Bapak Ibu ya. Solusi kelimpahan nilai. Nomor 1 adalah tentang mindset spiritual tentang uang. Saya akan jelaskan apa itu komoditas. Ya. Nomor 3 ini kenapa harus kripto. Ya, keempat ini saya jelaskan uang itu seperti apa. Ya, dan kita mau nggak mau, ya kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan regulator. Ya, regulator ini saya kasih contoh 3 regulator kripto aset kripto, yaitu di Indonesia, ya negara kita sendiri, dan US, Amerika, dan itu Uni Eropa. Jadi 3 ini yang menjadi patokan saya. Ya, regulatornya ya. Nah, ini regulasi dari kripto aset itu apa? Kalau kita itu OJK yang di Indonesia, ya kalau di Amerika itu SEC, Securities Exchange Commission. Di Eropa namanya ESMA, ya European Security apa itu namanya, saya agak lupa nanti ada ya. Nah, sekarang saya akan fokus yang di Eropa ini, Uni Eropa, yaitu tentang Undang-Undang MiCA, ya Market in Crypto Asset. Nanti kita bahas. Ya, di dalam undang-undang itu yang sudah 5 tahun yang lalu dipersiapkan. Dan ini akan di-launch nanti tanggal 29 Juni tahun ini, Bapak Ibu. Undang-undang MiCA ini. Ya, bagaimana apa yang masuk di dalam definisi dan target daripada aset kripto aset ini di dalam MiCA. Bagaimana MiCA ini mengkategorikan kripto aset yang 10.000 jumlahnya itu nggak gampang. Ya, MiCA juga berfokus kepada kripto aset yang signifikan, ya, yang besar, ya, yang luas, yang mendunia. Ini akan difokuskan, diawasi oleh dia. Yang terakhir, MiCA akan berfokus pada penerbit kripto aset. Ya, ini yang pertama kali biasanya diawasi hanya exchange-nya. Ke-12 ini Security Exchange Committee SEC Amerika ini ya menggolongkan 10.000 kripto itu yang mana sekuritas ya namanya Howey test, nanti kita akan lakukan. Ini uji sekuritas daripada 10.000 kripto itu. Ya, nanti kita coba ya, Howey test ini kita aplikasikan kepada Bitcoin ya karena ini yang besar di dalam ini. Yang pertama ETH, yang kedua Ethereum, dan USDT ini adalah stable coin. Ya, ini juga yang harus diawasi. Ya, karena ini akan dekat-dekat dengan uang fiat dari pemerintah. Dan terakhir adalah OES kita. Ya, yang ke-14 saya akan membahas tentang simpan nilai, ya, storage of value dari keempat aset kripto ini, Bitcoin, Ethereum, USDT, dan OES. Nah, sekarang yang terakhir muncul
ETF Bitcoin kan, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung juga apa itu, nanti kita jelaskan. Ya, 16 ini saya akan menjelaskan PT OES, perusahaan OES itu dan OES-nya sendiri. Ya, apakah mereka bisa IPO? IPO Bapak Ibu tahu ya, perusahaan yang go public ya, initial public offering untuk perusahaan. Karena ini PT OES ini adalah perusahaan, saya akan challenge ini. Ya, dia akan bisa IPO apa tidak. Nah, sekarang yang kita paling penting bahwa OES value kita ini loh, bagaimana? Ya, ini value ini ya, jadi sudah ada sekarang. Harganya 42,5 euro. Ya, tapi nyata apa tidak? Ini penting kita bahas. Nah, ini nanti yang kita sebut tokenomic Web 3.0. Dan itu melalui 2 jalur ya. Jalur DSEGR itu jalur regulasi. Ya, kita berkompromi, kita bukan kompromi, kita berkoordinasi ya dengan regulator pemerintah. Yang kedua adalah IDO. Sekarang kita IDO, ya, Initial Tax Offering. Ya, ini melalui Decentralized Exchange. Ini jalur Web 3.0 yang untouchable. Ya, yang melangit di sini. Nah, 2 jalur ini akan kita tempuh nantinya. Ya, nomor 20, siapa shareholder OES itu? Dan ini yang 21 ini ya, PTOS ini semoga mendapat license dari MiCA yang diluncurkan tanggal 29 Juni 2024 tahun ini. Ya, kalau ini PTOS mendapat izin MiCA, apa implikasinya? Nanti kita akan bahas di sini. Yang terakhir ya ini bagaimana kita bisa memperoleh OES, karena di dalam forum ini ada yang tidak masuk di dalam belum masuk di dalam IMA atau di dalam ekosistem atau member daripada OES. Ada 21 poin Bapak Ibu. Ya, saya maraton ini supaya kita bisa selesaikan, Bapak itu bisa jelas. Baik. Nah, mindset spiritual tentang uang ini saya sarikan dari kitab suci ya. Ini harus benar dulu Bapak Ibu ya. Mindset spiritual tentang uang inilah benang merah kelimpahan. Kalau kita lihat ini orang soleh kok nggak limpah, orang hidupnya nggak benar kok limpah gitu ya. Ini saya mengamati semua dan kitab suci berbicara ya bahwa mindset spiritual uang inilah yang benang merahnya sehingga kita bisa menerima kelimpahan. Ini Bapak Ibu. Jadi pikiran, mindset. Ya, hari ini juga merdeka dan berhala, merdeka dari berhala manusia. Apakah berhala manusia itu? Yang pertama adalah pikiran kita. Makanya tadi merdeka dari pikiran. Kita adalah pengendali dan pemberdaya pikiran sadar kita. Itu yang buku saya tulis ya. Dan berhala kita yang kedua adalah uang ya. Kalau uang ini yang terbesar ya, karena uang ini sebuah manusia di dunia terlibat. Nah, ini bagaimana kita bisa merdeka. Dan uang ini sebetulnya hanya scoring board ya, atau papan angka atau papan nilai dari seluruh kinerja manusia itu diukur dengan uang. Ya, hanya ukuran, tapi penting sekali. Ya, karena semua mampir ke situ. Ya, dan tidak ada yang mengajarkan tentang uang. Ya, yang diajarkan adalah ilmu ekonomi, memanage uang, accounting, ya, menghitung uang, ya, taxing, ya, perpajakan, ya, dan sebagainya. Tapi tentang uang sendiri nggak ada universitasnya. Yang keempat ini penting ya Bapak Ibu ya. Uang ini adalah netral, ya, tidak masalah. Ya, tapi cinta uang inilah akar masalah. Uang sendiri itu adalah netral. Ya, kita kadang-kadang ya dengan uang itu agak alergi gitu. Kalau uangnya banyak kita curiga, ya. Sebenarnya bukan cinta uang ini adalah sebuah mindset. Ya, jadi mindset kita tentang uang ini adalah penting. Kitab suci juga menjelaskan bahwa puas diri di dalam keterbatasan, yaitu kejahatan hati atau pikiran, itu berlampanan dengan prinsip surgawi Allah yang limpah. Ya Bapak Ibu ya.
6 adalah persamaan nilai antara kesadaran spiritual dan nominal uang yang kita miliki ya. Jadi seberapa banyak nominal uang yang kita miliki sebanding dengan ya kesadaran spiritualitas kita. Ya, uang ini adalah masalah spiritual karena dipikirkan setiap hari oleh manusia. Ya, para ahli itu mengamati bahwa 60.000 kali sehari pikiran manusia itu memikirkan ya, tentang masalah. 60.000 kali sehari atau 1 detik sekali. Dan itu didominasi langsung ataupun tidak langsung oleh masalah uang. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi dia mengendap dari pikiran sadar kita ke dalam pikiran bawah sadar kita atau spiritualitas kita. Ya, sehingga hanya bisa diatasi dengan mindset atau pikiran spiritual dan hukum spiritual. Yang ke-8, uang adalah bagian daripada mukjizat dan berkat Tuhan. Tidak hanya tergantung linear dengan akal ya usaha manusiawi kita. Ya, tapi yang mendominasi adalah mukjizat dan berkat dari Allah. Itu harus kita dahulukan. Dan peperangan pikiran manusia yang terbesar adalah peperangan tentang uang. Yang terakhir mindset spiritual ya Bapak Ibu ya. Mindset spiritual kolektif itu penentu hasil organisasi. Makanya sekarang kita Bapak Ibu ini adalah di dalam komunitas OES. Ya, makanya kenapa kita 9 tahun belum go public. Itu membenahi mindset ini Bapak Ibu. Ya kita tahu ya secara OES ya. Nah, sekarang mindsetnya sudah sudah bagus. Inilah penentu hasil organisasi, bukan yang lain Bapak Ibu. Ya, nah, kita bersyukur ya. Tahun ini semoga bisa menjadi kenyataan. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua ya ini tentang komoditas ya, faktor atau nilai komoditas. Ya, yang menentukan komoditas itu nilainya seperti apa, tinggi atau rendah. Yaitu pertama jumlahnya terbatas atau jarang atau tetap ya, jadi tidak inflasi. Sifatnya mulia artinya bisa menyimpan nilai seperti emas dan sebagainya, storage of value. Ya, SN ini adalah simpan nilai. Manfaatnya besar ya, digunakan luas ya, itu menjadi tolok ukur atau scoring code ya, seperti uang itu, dan praktis dan aman digunakan untuk pertukaran komoditas ya, dan biayanya rendah yaitu jasa pertukaran ya. Inilah komoditas ya Bapak Ibu ya. Dan hierarki nilainya ini komoditas ini satu, uang fiat ini komoditas yang paling rendah, paling murah karena dengan bahan pokok saja kalah ya, dengan beras tiap tahun kalah ya. Kok beras tambah mahal? Bukan, berasnya yang enggak berubah ya, yang berubah adalah uang fiat kita yang turun nilainya ya. Kedua bahan pokok, ketiga kendaraan, mobil dan sebagainya. 4 properti, di atasnya adalah tambang minyak dan tambang logam yang biasa, yang nikel, aluminium, koper dan sebagainya. Di atasnya adalah tambang yang mulia, logam mulia, ya merah emas, platinum. Nah, sekarang ada komoditas kripto. Ini ya, itu Bitcoin dan altcoin yang lain. Ada 10 ribuan kok saya lihat di coin market cap. Ya, ada 10 ribuan Bapak Ibu itu. Dan itu 300 kira-kira yang benar gitu. Di mana ini diperdagangkan di bursa di Indonesia 300 ini. Nah, selain komoditas kripto, itu ada sekuritas kripto. Nah, menurut OJK-nya Amerika, itu hanya 61 di antara 10.000 itu yang masuk ke dalam sekuritas ya. Yang lain adalah komoditas. Dan OES adalah satu-satunya sekuritas yang akan legal, insya Allah, ya nanti dengan MiCA dari Undang-Undang Uni Eropa. Situ. Nah, sekarang kita kenapa kok kripto ya? Jadi, nah kripto ini sebuah keniscayaan ya, harus terjadi dan tidak terhindari. Ya, sebuah peradaban Bapak Ibu. Ya, peradaban itu yang pertama itu peradaban duniawi yang hanya memikirkan harta benda.
kemudian meningkat kepada manusia, yaitu harkat hidup daripada manusia. Dan yang terakhir adalah peradaban yang surgawi, yang isinya hanya itu kelimpahan, Bapak Ibu. Ini peradabannya seperti itu. Ya, peradaban ini ya, ini mempengaruhi pikiran manusia. Yang pertama hanya yang indrawi, yang kita lihat dengan 5 indera, panca indera kita. Yang kedua kejiwaan, yaitu pikiran jiwa kita, yang akal, logis, perasaan, ya kehendak manusiawi kita meningkat kepada pikiran yang rohani atau pikiran spiritual, yang itu saya tulis di buku saya, ya, yang bab 1 sampai bab 8. Nah, pikiran spiritual itu ciri-cirinya seperti ini. Selalu universal, ya, global, ya, selalu yang pertama perintis, yang merdeka, yang demokratis, ya, itu desentral, transparan, itu jujur, ya, terkendali, ya, jadi enggak kacau, ya, terkendali, yang benar, cepat, aman, adil, dan pribadi. Ya, pribadi itu user friendly, ya, jadi enggak tergantung kepada yang lain-lain, sangat pribadi seperti HP ini. Nah, sekarang alat untuk kita bisa berpikir secara pribadi di sini. Inilah sebetulnya pikiran spiritual ini. Nah, pikiran ini mengejawanta menjadi teknologi, ya kan gitu ya. Nah, pertama adalah teknologi internet, ya. Itu adalah transfer of information. Nah, menjadi teknologi blockchain, itu transfer of asset. Ini, dan meningkat lagi menjadi teknologi blockchain dan web 3.0. Ya, ini yang betul-betul lepas, ya, untouchable di awan sana. Ya, jadi yang sama sekali, ya, pemerintah siapapun nggak bisa menyentuh ini. Ya, dan ini implikasinya kepada uang, ya, dari uang fiat yang kertas menjadi uang elektronik yang sekarang kita banyak gunakan, nanti menjadi uang kripto. Nah, ini nggak terhindari, Bapak Ibu. Ya, jadi ini teknologi blockchain, ya, Bapak Ibu, ya. Blockchain itu berbeda, ya, ini, ya. Blockchain itu berbeda dengan robot dan AI, ya. AI ini artificial intelligence, ya. Jadi Bapak Ibu jangan apa namanya confuse, ya. Jadi blockchain ini adalah jaringan komputer desentral, ya. Kalau robot yang banyak tidak betul, sekarang sudah ditutup, ya. Ya, semua ditutup oleh Barreskrim, kepolisian. Ya, nah, AI ini artificial intelligence ini adalah kalau robot ini hanya program komputer biasa, itu penipuan, ya, Bapak Ibu. Kalau AI, ya, artificial intelligence ini server komputer yang tersentral. Jadi mohon, ya, Bapak Ibu, yang kalau kita blockchain yang betul desentral, yang web 3.0, ya, jangan menanyakan lagi nanti kalau servernya rusak, dicuri, gempa bumi, nggak ada hubungannya. Ya, kalau blockchain itu betul-betul desentral. Ya, komputer itu tersebar di seluruh dunia, hanya jaringan saja, tidak terpusat, jadi tidak masalah. Makanya jangan sekarang kalau kita bicara blockchain, ya, jadi jangan takut, ya, tentang server pusatnya nanti kalau hilang, rusak, dan sebagainya. Nah, ini blockchain ini betul-betul desentral. Nah, kalau ini kita akan melihat bahwa server komputer yang tersentral ini dikendalikan sebuah entitas atau perusahaan. Ini yang kita harus waspadai, Bapak Ibu. Ya, nah, sekarang robot ini sudah di Indonesia sudah ditangkepin semua. Ya, AI ini sekarang banyak, ya. Jadi Bapak Ibu mohon hati-hati dengan artificial intelligence di sini. Ini ada server komputer yang tersentral, terpusat, yang dikuasai oleh sebuah perusahaan. Jadi tergantung dari perusahaan itu, hati-hati. Oke, jelas, ya, Pak Ibu, kenapa harus kripto? Ya, karena ini terdesentral yang betul-betul aman sebetulnya. Kita terus, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang mengenai uang. Uang itu apa sih, ya? Uang itu ada 4 fungsi, ya, Bapak Ibu. Ya, sebagai alat tukar. Alat tukar itu sesama uang. Ya, itu harus stabil, ya, harus stable.
Ya, kalau nggak stable, nggak bisa, nggak mau ada yang ditukar kalau enjot-enjotan harganya. Kedua ada alat bayar. Ini alat tukar dengan komoditas lain, ya barang, jasa, bisnis. Ini juga harus stable. Ya, kenjot-jotan merchantnya nggak mau, pembelinya juga nggak mau. Ya, fungsinya adalah yang ketiga harus mempunyai simpan nilai SN ini, ya storage of value. Nah, kalau ini harus deflasi bukan inflasi, nilainya harus naik terus Bapak Ibu. Nah, yang keempat ini adalah alat moneter. Nah, ini beda. Alat moneter ini adalah berurusan dengan suatu negara atau pemerintah. Ini justru kebalik. Ya, ini harus inflasi. Nah, kenapa? Ini kita jelaskan di sini. Jadi, ada dulu Bitcoin ini menggantikan uang fiat ya. Bisa apa enggak? Coba menggantikan 4 ini. Ya, nanti kita tes gitu. Bisa enggak dia? Nah, ini kenapa alat moneter ini ya? Itu harus inflasi. Gini Bapak Ibu, banyaknya suplai uang itu bagaimana sih? Ya, kita maunya kalau di kripto itu ya jangan bertambah, terus nilainya harus naik kan gitu terus ya. Ini U ini adalah suplai uang, V ini adalah velocity kecepatan uang itu digunakan, dan N ini adalah nilai simpan nilainya, jadi apa kursnya berapa, dan T ini adalah transaksi atau GDP ke Gross Domestic Product di dalam satu negara. Ya, kalau uang ini suplainya nggak boleh naik, ya seperti Bitcoin ya tetap supaya nilainya naik. Kalau ini tetap ya suplainya, ya nilainya harus naik terus. Nah, persamaan ini apa implikasinya? Ini harus turun. Apa tuh? Transaksi. Transaksi ini apa sih? GDP. Ya, GDP ini apa, Li? Ini pertumbuhan ekonomi, Bapak Ibu. Nggak bisa, kita nanti punya uang nggak ada barang. Itu malah petaka, nggak bisa. Makanya ya ini sebagai alat moneter harus inflasi, tapi nggak boleh banyak. Sedikit inflasi dan dicetak terus. Ini Bapak Ibu. Ya jadi nggak akan bisa menggantikan itu. Ya jelas ya Pak Ibu. Nah ada uang, ada mata uang. Apa bedanya? Ya mata uang ini unit atau satuan atau kurs. Ya nilai tukar daripada uang ya. Contohnya adalah OES kita. Yaitu memenuhi kriteria fungsi uang itu 1, 2, 3. Ada alat tukar ya, sebagai alat tukar karena stabil. Alat bayar ya kita punya Duseker dan punya simpan nilai. Tapi enggak sebagai alat moneter ya. Jadi ini yang mendekati fungsi uang, tapi bukan uang. Ya ini mata uang. Ya kalau kita sebagai uang, ini urusannya nanti dengan pemerintah, dengan bank sentral, dengan OJK. Bisa. Oke, Bapak Ibu, terus ya uangnya. Nah, sekarang mengenai regulator kripto aset ya, ini ya di Indonesia, di US dan di Uni Eropa ya. Regulator komoditas itu ada 3. Kalau di Indonesia namanya BAPEPT, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ini di bawah Departemen Perdagangan. Ya, yang sudah meresmikan bursa aset kripto ya, kripto apa itu future exchange ya, Juli tahun dari 2023 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, Juli sudah. Makanya kita ada di situ ada beberapa exchanger ya, toko kripto, Indodax dan sebagainya. Kalau di Amerika namanya CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Ini di US. Ya, kalau di Eropa, European Commission ya, ini mengacu kepada Amerika kalau mengenai komoditas. Jadi Eropa ya dia ngandol ke Amerika si FTC ini saja. Ya, ini regulator komoditas. Kalau regulator sekuritas ya di Indonesia namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Amerika namanya SEC, Securities Exchange Commission. Nah, kalau di Eropa namanya ESMA, European Securities and Markets Authority. Ini regulatornya Bapak Ibu, OJK, SEC dan ESMA.
Nah, sekarang kita lihat regulasi kripto aset, Bapak Ibu. OJK di Indonesia, ya nanti OJK ini akan mengambil alih ya bursa aset kripto yang diawasi oleh Departemen Perdagangan. Bapepti itu akan masuk kepada wilayahnya OJK itu Januari tahun depan 2025. Diawasi oleh OJK. Ya, diawasi. Nah, nanti apa yang diawasi? Satu, ya akan diatur centralized exchange-nya atau crypto asset and service provider-nya. Ceknya ya. Jadi centralized exchange-nya yang akan diawasi dan cara-cara ICO-nya, cara-cara go public-nya. Initial coin offering. Tapi OJK belum mengatur dan tidak mengatur yang nomor 3 ini penerbit CA-nya, kripto asetnya, pabrik kripto asetnya nggak diatur, belum. Nah, kita lihat di Amerika ya, di US-nya sama ya, dia mengatur ceknya ini centralized exchange-nya ini diatur, diawasi oleh OJK-nya Amerika dan juga cara-cara go public-nya ya, initial coin offering-nya. Tapi juga belum mengatur ini penerbit CA karena di sana Bitcoin CS ya segala macam itu pada ngumpet semua, sulit. Ya, hanya yang terakhir ESMA ini OJK-nya Uni Eropa. Ya, yang nanti berupa undang-undang Uni Eropa yang membawahi 27 negara Bapak Ibu. Namanya MiCA ini ya. Market in Crypto Asset yang akan di-launch sudah dipersiapkan 5 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu Parlemen Eropa itu dengan suara mayoritas setuju. Nah, sudah dibuat undang-undangnya akan dirilis 29 Juni 2004. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini yang dinanti-nanti oleh OES kita. Ya, kenapa lama? Ya karena belum keluar ini. Kita mau pro regulasi gitu. Nah, ESMA ini ya, jadi OJK-nya Eropa ini mengatur 1, 2, 3 ini. Satu adalah centralized exchange-nya, cara-cara ISO-nya, dan penerbit pabrik CA-nya ini. Ritualnya akan diatur, ya, diberi izin, akan diawasi. Ya, penerbit CA ini adalah perusahaannya OES ini yang paling pertama kali menyiapkan untuk itu. Karena penerbit yang lain itu ngumpet. Ya, mereka punya prinsip kripto itu harus nggak bisa diatur. Tapi nggak bisa Bapak Ibu, mau nggak mau. Ya kalau nggak mau diatur ini nggak bisa operasi di Eropa, 27 negara ini. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu, keputusan OJK ini ya, atau dari tadi Bapepti lah ya. Bapepti ini ya, bursa ini oleh keputusan kepala Bapepti ini di bawah Menteri Perdagangan. Ya, nanti diambil oleh OJK ini oleh ketua OJK, kepala OJK di bawah Menteri Keuangan satu negara Indonesia. Kita bayangkan kalau ini Bapak Ibu, ya SMIKA ini bukan keputusan ya, bukan keputusan kepala OJK, ini undang-undang Bapak Ibu, beda tingkatannya. Undang-undang Uni Eropa membawahi 27 negara maju. Beda ya Bapak, itu bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kuasanya ya. Itu ya nanti ya di dalam dunia itu beda. Kalau kita mendapat izin ya dari OJK, dapat izin dari ESMA ini beda banget. Ya kita dapat OJK belum tentu di Indonesia belum tentu bisa beroperasi di Malaysia. Tapi kalau kita dapat izin dari undang-undang Uni Eropa yang membawahi 27 negara maju di Eropa ini, kita dapat ininya, izinnya, ya, lisensinya. Kita bisa go global. Itu Bapak Ibu yang kita nanti-nanti itu sebetulnya. Ya hari ini saya kan memberi pemahaman kepada Bapak Ibu semua. Kenapa lama itu ini yang paling penting itu Bapak Ibu. Nggak keluar-keluar. Tapi hanya satu ini yang mengatur penerbit kripto asetnya. Yang lain di Indonesia, ya, negara-negara Asia semua lah ya. Apalagi Afrika, Amerika Latin. Nggak menyentuh penerbit ini. Amerika juga nggak menyentuh. Ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi moga jelas ya. Kita harus ya Bapak Ibu ya.
Ya, cakupan daripada MiCA ini, ya, undang MiCA ini bukan kripto asetnya sulit kita pegang, karena ini adalah di dalam blockchain yang untouchable. Makanya tadi 3 ini cakupannya, ya, ceknya dan initial coin offering ini saya kasih satu lagi ya, bisa dengan initial check offering, ya, centralized exchange offering sebetulnya dulu, karena sekarang ada IDO, ya, initial DEX, decentralized exchange offering. Ya, ini yang Web 3.0 itu. Ya, dengan ini CI crypto asset issuer-nya penerbit CI ini yang menjadi cakupan mikra. Sasaran mikra ada 3 ini, tidak hanya 2. Yang tadi kita sudah lakukan. Dan MiCA ini mengkategorikan crypto asset yang sekarang ini ada 10.000. Ya, paling tidak ini yang terdaftar di dalam market cap. Ya, crypto market cap ada 10.000 Bapak Ibu. Mungkin lebih daripada itu yang di tempat yang lain. Ya. Menggolongkan menjadi 3 ini. Ya, ART, EMT, dan UT. Ya, ART itu Asset Reference Token. Ya, koin atau token yang direferensikan kepada suatu aset yang real. Ya, EMT ini juga diatur ini e-money token. Jadi e-money token itu koin yang fungsinya untuk pembayaran. Ya, itu akan diawasi karena akan menyayangi uang fiat. Dan yang terakhir, ini yang penting 2 ini, yang terakhir adalah utility token. Ini nggak banyak, sisanya itu nggak masuk di dalam cakupan kategori MiCA, nggak bisa masuk di Eropa. Ya, hanya ini, 3 kategori ini di antara 10.000, Bapak Ibu. Ya, itu high level banget, ya, undang-undang MiCA ini. Ya, nggak semua bisa. Ini sangat-sangat penting. Oke. Nah, definisi crypto aset dan target daripada crypto aset dari MiCA. Definisinya adalah crypto aset adalah suatu nilai atau hak, ya, perwakilan digital yang mewakili, ya, suatu nilai atau hak. Jelas ya. Ya, ini dalam bentuk kriptografi. Pak Ibu ngerti ya kriptografi? Ini bahasa Yunani ya. Ya, kripto itu tersembunyi, grafi ini adalah tulisan. Jadi apa kriptografi itu? Kriptografi ini adalah kode sebetulnya. Ya, bahasa Indonesianya kode yang tersembunyi. Untuk apa? Untuk keamanan, Bapak Ibu. Bentuknya ini kripto aset itu. Ya. Nah, realnya namanya apa? Hash ini, hash. Kita pernah dengar ya hash ini, HAS ini. Ini ya terdiri dari 64 heksadesimal. Bapak itu tahu ya, 60 heksa itu 6, desimal itu 10. Ya, kalau kita lihat hash kita di di akun kita, akun OES kita, ada hash ini. Ya, terdiri dari 64 heksa 6 huruf A sampai F, ya, dan desimal angka 0 sampai 9. Ini kombinasi daripada itu. Tersembunyi di situ. Ini luar biasa keamanannya Bapak Ibu. Ya, kalau ada kriptografi itulah artinya. Bentuknya sebagai media digital yaitu koin atau token dan bisa ditransfer dan bisa disimpan secara elektronik dengan DLT. Nah, ini apalagi DLT, Distributed Ledger Technology alias blockchain tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita blockchain aman karena terdesentral. Tidak ada server pusatnya, tidak ada entitas perusahaan siapapun yang menguasai di situ. Sangat aman Bapak Ibu. Ini adalah crypto aset. Nah, targetnya adalah stable coin Bapak Ibu. Ya, OS kita stable apa enggak? Stable. Ya, karena kalau stable ini akan menyaingi uang fiat. Dan yang nilainya terkait dari mata uang dan komoditas. Kita terkait itu. Ya, dan real underlying asset yang didasari aset real. OS kita didasari aset real apa tidak, Bapak Ibu? Iya, ya, di dalam deal seeker, barang, jasa, dan bisnis. Itu masuk dalam bidikan target daripada MiCA Eropa ini.
Waduh, itu repot loh Pak Budi. Nah, Bapak Ibu mau masuk di dalam bidikan apa tidak? Itu pilihan. Ya, kalau PTOS kita mau diatur, justru itu power kita, nggak gampang. Ya, jadi penerbit kripto aset ini pabriknya enggak semua mau. Ya karena berbahaya, ya biayanya nggak murah. Ya, tapi kita bersyukurlah kita punya perusahaan yang mau itu dan terus dari dulu 9 tahun yang lalu itu mengharapkan ini aturan ini Bapak Ibu, menyiapkan tentang aturan ini. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita teruskan sekarang. Nah, kategori ini saya tabelkan gini tadi ART, EMT, dan UT. Ini kategorinya aset reference token. Token yang direferensikan kepada aset tertentu, EMT adalah e-money token, dan utility token. Ya. Nah, ini yang paling penting, nomor 1. Aset itu yang bukan EMT gitu aja. Ya, aset yang bukan itu adalah dikategorikan di sini. Ya, ini alat bayar. Ya, ini sebagai e-money token. Ya, crypto aset yang sebagai alat bayar, ya. Kalau utility kan ini fungible, ya kita dengar ya fungible itu setara, ya. Kalau NFT non fungible token itu di luar cakupan MiCA. Ini fungible tapi yang beda, yang bukan ini, ya. Nilainya stabil. Ini tidak haruskan stabil atau tidak. Kok ini harus stabil? Makanya diawasi, ya. Kenapa diawasi? Ya berminat. Ya, bank sentral, ya pemerintah berminat. Itu. Ya, kenapa berminat? Ya, udah nggak mau terkait dolar lagi, pengen bebas. Ini loh Bapak Ibu. Ya, acuannya nilai atau hak lain. Yang tadi, nanti kita jelas barang jasa dan sebagainya. Nah, kalau ini acuannya cuma uang fiat. Ya, contohnya USDT, nah dolar US saja. Kalau ini yang setara, ya saya nggak tahu ini apa itu seperti ya, saya kurang jelas ini ya Bapak Ibu. Ya ini yang terlemah di antara dua ini. Acuan lain ini bisa ke uang fiat seperti OS kita itu apa ke euro. Ya kan. Tapi kalau yang EMT ini alat bayar ya uang fiat di euro dia akan dikalungkan uang elektronik dia. Ya bukan aset kripto. Ya kalau dia mengacu ke euro dan dia dioperasi di Eropa. Ya bukan aset kripto lagi, ya. Nanti yang ngatur bukan ESMA, ada itu lagi. Nah ini utility token ini adalah yang dapat ditukar diterima oleh hanya penerbit. Ya. Nah fungsinya ini kalau ART ini ya itu storage of value, simpan nilai, alat tukar dan alat bayar. Kalau ini alat bayar doang. Kalau ini selain alat tukar dan alat bayarnya. Ini contohnya jelas ya Bapak. Di OS kita ada di sini. Kalau ini USDT, ya karena di antara stablecoin itu USDT yang paling aman dalam tanda petik. Karena di backup oleh US dollar walaupun nggak 100%, 85%, 50% di backup oleh obligasi. Kalau yang lain backupnya menurut saya hati-hati, USDC dan sebagainya. Ya, itu hati-hati. Nah ini altcoin yang selain Bitcoin itu. Ya, ada di situ, tapi nggak semua. Nah, ini yang di kita mungkin ini di SCP kita Bapak Ibu ngerti ya yang di deal shaker yang kemarin namanya di SCP deal shaker coupon promotion. Tapi ini nanti akan diganti OS promotion. Kenapa? Setelah kita dapat MiCA ini, kita berani menonjolkan OS kita di sini. Ini dulu kan bisa mengatasi kalau deal shaker kita masuk di suatu negara yang belum punya aturan. Makanya disembunyikan di SCP ini hanya bisa diterima, enggak semua bisa terima hanya perusahaan OES. Ya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ini. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Ini kategori CA. Nah, ada CA signifikan ya yang diawasi oleh MiCA ini yang basis pelanggannya besar, kapitalisasi pasarnya besar, jumlah transaksinya besar dan skala aktivitas global dari penerbit ya. Jadi OS jelas
masuk ke kripto aset artinya signifikan yang harus diawasi oleh OJK-nya Eropa, Bapak Ibu. Ya, karena kita membernya ada di 194 negara. Dan kita punya stok cadangan 250 miliar koin. Saya kira ini yang terbesar di antara semua aset kripto. Ini ketentuan dari MiCA kepada penerbit kripto aset ya Bapak Ibu. Pertama, melarang memberikan bunga kepada pemegang kripto aset tersebut. Ya, perusahaan dilarang. Ya, ini membedakan mata uang sebagai alat bayar kita ini dengan obligasi pemerintah seperti ORI dan sebagainya. Ya, ini sekuritas ini wewenangnya bukan di ESMA. Ya, ada. Ya, ini kedua melarang ya. Ya, ini seperti IPO perusahaan biasa, inside trading. Info yang melanggar hukum dan manipulasi pasar, nggak boleh. Ya, ya karena itu beda ICO dengan IPO itu beda. Jadi ICO ini sebenarnya apa? IPO plus Bapak Ibu. Aturannya lebih ketat daripada perusahaan yang go public IPO perusahaan biasa. Ya, itu. Ya karena ini kripto agak sulit. Ya, dan pada saat ICO ya apalagi go public melarang diskon besar kecuali industri yang disebutkan di dalam white paper. Nggak boleh ini diskon besar nanti digelontorkan ya ke dalam bursa terus turun hancur. Harus ada white paper. Ya, kita sudah white paper sudah beberapa tahun yang lalu dibuat ya tentang risiko dan konsensus baik itu off chain maupun on chain. Ya, beda dengan lain nih, Pak. Off chain, chain ini artinya blockchain. Off chain ini di luar blockchain, on chain itu di dalam blockchain. Ya, harus ada white paper ya, kita sudah dipersiapkan dari dulu. Dan ada audit report ya untuk mengaudit jumlah cadangan ya di dalam blockchain kita dari kripto aset kita harus diaudit ya Bapak Ibu itu. Nah, ini yang keenam ini harus KYC terenkripsi ya, bukan KYC kalau kita beli Bitcoin atau beli yang lain di Indodax itu tidak terenkripsi, KYC kita dipegang oleh si Indodax, enggak terenkripsi di dalam blockchain, beda. Ya, ini harus terenkripsi di dalam blockchain untuk mengatasi anti money laundering, pendanaan teroris dan membedakan tadi dengan undang-undang sekuritas ini. Ya, dan untuk melindungi data pribadi. Jadi data pribadi sangat-sangat dilindungi kalau perusahaan ini nanti mendapat lisensi atau request atau izin daripada MiCA Bapak Ibu. Sangat-sangat aman di situ. Kalau ada apa-apa itu perusahaannya yang akan dituntut oleh OJK-nya Eropa Bapak Ibu. Luar biasa ini. Nah, MiCA ini tidak mengatur penerbit Bitcoin, BTC, Bapak Ibu. Coba kenapa coba? Karena BTC Bitcoin ini tidak ada perusahaan penerbitnya. Ya, ini fully decentralized, Bapak Ibu. Luar biasa Bitcoin ini. Hanya satu ini yang fully decentralized. Di antara 10.000 itu, Bapak Ibu harus tahu. Makanya sekarang Bitcoin ini bisa jadi apa? ETF Bitcoin. Nanti saya jelaskan bedanya Bitcoin dengan ETF Bitcoin. Ya, ini fully decentralized ya, tapi banyak yang nggak fully murni decentralized seperti Bitcoin ya. Ini berkedok DEX ya, decentralized exchange padahal ada perusahaannya. Lah ini yang masalah Bapak Ibu, hati-hati ini. Ya Bapak Ibu kalau ikut investasi di itu segala macam hati-hati. Ya kalau itu terdiri dari server yang terpusat itu ada perusahaan yang pegang itu. Ya walaupun decentralized, walaupun itu artificial intelligence, satu saat itu ditutup Bapak Ibu nggak bisa apa-apa, selesai sudah. Hati-hati ya. Nah, PT OES itu bukan OES-nya ya, perusahaan OES. Ini akan menjadi yang pertama saya kira yang mendapatkan izin memenuhi 1 sampai 7 ini dari MiCA. Ya, nggak ada yang lain. Bitcoin nggak bisa. Oh, dia nggak ada penerbitnya. Yang lain nggak ada. Ethereum juga nggak ada penerbitnya. ETH ya. Ini masalah. Nah, masalahnya kita tinggal satu. Nilai kita. Ya kan? Kita pegang OS tapi belum bisa
tukarkan 100%. Ya, ini yang namanya go public. Ini loh Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Tapi go public kan itu kan masalah. Ya seperti ayam dengan telur. Ya, nggak bisa. Ya, tapi sekarang ada saatnya. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi value ini penting Bapak Ibu. Kalau ini semua sudah dipenuhi, tinggal value ini go public. Ya, oke kita terus Bapak Ibu. Nah, sekarang Amerika, OJK-nya Amerika ya itu menguji kripto aset yang 10.000 itu mana yang termasuk sekuritas, mana yang bukan. Maksudnya apa? Kalau masuk sekuritas ya dia harus dapat izin dari OJK-nya Amerika, SEC. Tapi yang kok tidak, ya tetap seperti sekarang, ya dari Bapepti-nya Amerika. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, kalau saya lihat sekarang itu menurut SEC ada 61 yang akan ditembak oleh SEC di antara 10.000 itu. Yang itu masuk sekuritas. Harus ada izin dari SEC. Padahal ini 61 ini perusahaannya ngumpet semua. Gitu. Ya. Tapi ini ditembak di situ. Nah, bagaimana menentukan bahwa kripto aset itu sekuritas atau bukan, atau komoditas? Ya, dengan namanya Howey Test. Ya, Howey Test ini adalah aturan SEC yang Howey Test tahun 1946 ya Bapak Ibu ya. Dengan perusahaan Howey itu yang menguji kontrak investasi dari sebuah transaksi. Itu Bapak Ibu. Ya, kalau dia memenuhi 4 kriteria dari ini 4 ya, tidak hanya 1, 2, 4, ini akan tergolong sekuritas. Kalau sekuritas harus izin regulator SEC. Ya, nanti ESMA dan OJK. Ya, sebenarnya begitu. Ya, 1, investasi yang melibatkan uang atau aset. Ya, kita kalau beli Bitcoin di Indodax ya melibatkan uang. Nah, dilakukan di dalam perusahaan penerbit. Ini kita lakukan di situ enggak kan? Kita lewat Indodax kan. Nah, ada ekspektasi profit, bukan bukan simpan nilai ya, beda ya, profit ya Bapak Ibu, ya. Profit ini dilakukan oleh penerbit kriptonya secara off-chain, bukan on-chain ya, beda ya. Ini 4 ini Bapak Ibu. Kalau ini memenuhi itu, ya dia sekuritas. Harus ada izin. Nah, kita tes Bitcoin ya. Nomor 1 ya yes ya. Nah, kalau kita beli di Indodax, kita harus kasih dia uang kita atau pakai aset kripto yang lain untuk beli Bitcoin. Ya, terus ini dilakukan dalam perusahaan Bitcoin. Enggak, Bitcoin enggak ada perusahaannya. Ya, tapi nggak ada penerbitnya. Ya, jadi ini no. Yes, ya udah 1 no, udah pasti bukan sekuritas. Ya, ada ekspektasi profit. Ya, kita harapkan harganya naik. Bukan karena simpan nilai Bitcoin, tapi trading. Hati-hati Bapak Ibu. Trading ya. Beda ya, trading ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus tahu ya, simpan nilai dengan trading ini beda. Ya, saya nggak ngomong judi ya, tapi ini trading. Ya harus ini susah. Nah, profit ini dilakukan oleh penerbit CA. No, ya karena nggak ada penerbitnya secara off-chain. Kalau on-chain kita ada di Bitcoin. Apa itu? Ya minernya itu, penambangnya itu. Makanya ada halving gitu. Ya, jadi Bitcoin itu nomor 1 yes, nomor 2 no, nomor 3 yes, nah 4 no. Jadi ada 2 no. Jadi bukan sekuritas. Ya Pak Bu ya. Jadi Bitcoin nggak perlu izin SEC. Ya, oke, kita terus ya Bapak Ibu. Howey Test. Nah, sekarang Howey Test SEC saya aplikasikan keempat ini yang signifikan ya Bapak Ibu. Tonggaknya ini kan BTC, Bitcoin. Kemudian ETH Ethereum-nya sendiri. Dan USDT stabil coin ya yang paling aman dalam tanda petik dan OAS kita ya. Ya Bitcoin ini ya kripto aset komoditas tadi udah kita uji tidak harus izin SEC. Ya, ada ekspektasi profit ya, tapi bukan profit yang off-chain ya oleh perusahaan ya, tapi yang
on-chain, yaitu miner reward proof of work. Kalau yang miner dapat reward Bitcoin, yang itu halving setiap 4 tahun, turun. Tapi itu adalah profit yang on-chain, bukan off-chain. Ya, jadi Bitcoin ini adalah crypto aset komoditas. Nah, Ether ya, itu sama crypto aset komoditas, tidak perlu izin ada profit dari validasi bisa dulu. Nah, sekarang disatukan lagi murni, ya dia tidak memberikan. Halo, oke. Ya, jadi ini profitnya tidak ada dalam artian gini, profit di dalam standar dolar, ya, karena dia satu USD kan $1 ya, tidak ada profit di situ. Ya, dia hanya untuk transfer ya, untuk remittance di situ, pembayaran aja. Nah, OS kita kalau dites tadi udah pasti termasuk sekuritas. Kalau di Amerika nih harus izin SEC, makanya sampai sekarang kita belum masuk ke Amerika. Ya, dulu adiknya Dr. Wijaya ditangkap di sana karena ada pesaing kita yang nggak suka ya. Nah, kalau di Eropa masuk ART, sudah saya jelaskan harus MiCA. Nah, profitnya apa? Education reward, proof of stake off-chain. Nah, kalau off-chain dilakukan oleh perusahaan, kita semua mendapatkan education reward ini, ya kan? Nah, juga di dalam Deseker off-chain, ya kita dapat profit dari situ. Kita dapat mengiklankan produk kita ke seluruh dunia, 192 negara. Ini Bapak Ibu. Jadi di antara 4 ini yang sekuritas hanya OES ini. Kita ini sangat diawasi, memang kita sengaja selalu berkoordinasi ya, bersatu ya terhadap otoritas baik di Amerika maupun di Eropa ini. Ini memang tujuan dari situ, dari dulu. Kenapa kita nggak go public? Ini satu sisi itu sulit dan itu costly. Tapi kalau kita dapat itu power yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, power yang luar biasa di situ. Oke, kita terus ya Bapak Ibu ya. Hawita sudah jelas ya kita. Nah, sekarang fungsi simpan nilai antara keempat kripto ini, Bitcoin, Ethereum, USDT, dan OES. Nah, simpan oleh BTC ini dari jumlahnya yang sedikit dan terbatas, hanya 21 juta koin. Ya, dan simpan nilainya karena dapat jadi minernya ini ya rewardnya berkurang terus. Artinya apa? Nilai Bitcoin itu tambah naik, tambah susah ditambang. Dan dia bukan stable coin ini. Ya, bukan stable coin, makanya Eropa nggak terlalu minat dengan Bitcoin ini. Susah diawasi dan memang nggak bisa diawasi. Dari storage of value ETH ya, ini adalah sebagai validator reward. Dia dapat reward, Bapak Ibu. ETH kalau dia dari validator, kan miner sebetulnya ini validator ini juga ya. Dan dia bukan stable coin. Ya, nah ini USDT ini ya sebagai alat tukar dan tadi kan fungsi nilai ada 3 ya. Simpan nilai, alat tukar, alat bayar. USDC ini adalah alat tukar dan alat bayar, nggak punya simpan nilai karena harganya $1 terus ya. Ya nggak ada dan dia stable coin, tapi karena stable ini diawasi oleh Uni Eropa. Ini nanti bisa jadi uang gitu. Ya, nah OES punya 3 ini ya. Simpan nilai, alat tukar, alat bayar, mata uang udah belas menjadi incaran daripada ESMA-nya, MiCA-nya Uni Eropa. Ya, simpan nilai dari Deseker ya, ini ditopang oleh barang, jasa, dan bisnis. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini stable coin kita. Ya.
Jadi Bitcoin ini sebenarnya transfer of value. Ya, kalau Ethereum transfer of smart contract yang decentralized ya. Kalau kita ya transfer of smart contract karena kita pakai Polygon yaitu Ethereum layer 2 yang lebih murah, lebih cepat. Tapi kita juga transfer of barang jasa bisnis dua ini, yang satu untouchable, yang satu membumi Bapak Ibu ini. Ini luar biasa dan ini diawasi benar oleh ESMA, oleh OJK-nya Eropa Bapak Ibu. Ya tahu bedanya ini ya Bapak Ibu ya semua. Oke, saya kira saya harapkan bisa ngerti. Oke. Nah, sekarang ada ETF Bitcoin. Ya bingung kan ya, ada ETF Bitcoin, ya harganya melonjak. Nah, apa bedanya Bitcoin dan ETF Bitcoin? Ya, kalau menjadi ETF Bitcoin, dia bisa IPO di Wall Street, New York Stock Exchange, Bapak Ibu. Ini ETF ini sebenarnya Exchange Traded Fund, ya dana yang bisa didagangkan di bursa. Ya sebuah sekuritas. Nah, ini jelas ya, sekuritas. Harus ada izin SEC yang mengacu kepada indeks saham saham ya Bapak Ibu ya di Wall Street ya, saham perusahaan dan sebagainya. Mengacu pada indeks saham tertentu. Ya, ini ETF. Nah, jenis ETF itu kalau di Wall Street sana ada indeks namanya indeks saham ya, S&P 500, indeks sektor industri, indoor energy, pertanian, dan ada indeks komoditas logam ya, ada apa namanya komoditas ya seperti pertanian ya, apa itu kacang dan sebagainya itu, dan indeks obligasi ada seperti kita ori dan sebagainya. Dan ada sekarang baru yaitu indeks kripto aset yaitu ETF Bitcoin Bapak Ibu. Ini Bitcoin jadi ETF. Kenapa bisa jadi ETF? Kan gitu ya. Ini Bitcoin itu adalah kita jelaskan ya kripto komoditas ya yang fungsinya cuma satu, nggak akan bisa menggantikan uang. Ya punya simpan nilai seperti emas. Emasnya digital Bapak Ibu, sangat aman, fully decentralized, murni. Ini ibunya daripada 10.000 kripto itu. Yang betul-betul melangit Bapak Ibu. Ya, yang lain-lain itu ngawang di udara, nggak melangit, hati-hati gitu. Ya. Nah, ini cuma dapat izin dari Bapepti-nya Amerika, si FTC cukup, BTC ini. Nah, begitu menjadi ETF Bitcoin, ya dia menjadi sekuritas. Tadi ini, ya ada underlinernya di sini, yang menjaminnya. Siapa yang menjamin? Itu BlackRock dan sebagainya. Tahu BlackRock ya Bapak Ibu? Yang punya duit itu, ya seluruh dunia. Ini sekuritas kripto aset ETF Bitcoin. Ya ini mendapat izin dari SEC Januari tahun 2000 yang lalu. Legal. Ini contohnya satu Bapak Ibu. Kalau legal dapat izin OJK-nya Amerika. Langsung melantai di Wall Street. Harganya langsung lonjak. 44.000 dolar ke 66 langsung. Hanya dengan legalitas ini. Bayangkan kalau PT OES, perusahaan OES dapat legalitas dari ESMA, MiCA. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Ya. Nah, ini kita bicara kripto aset ya Bapak Ibu supaya dapat bayangan ya. Market cap dari total kripto aset ini adalah 1 triliun dolar. Luar biasa nih, tapi cuma 1 triliun dolar dibandingkan dengan New York Stock Exchange ya, Wall Street yang saham itu 40 triliun dolar. Ini BlackRock ini sebagai pribadi perusahaan punya 9 triliun sendiri di seluruh dunia Bapak Ibu. Bank sentral itu ada sahamnya dia di seluruh dunia. Bank Singapura kenapa kuat, ada dia Bapak Ibu. Ya itu yang menjadi penjamin emisi daripada Bitcoin menjadi ETF sehingga mendapat izin daripada SEC-nya Amerika, OJK-nya Amerika menjadi ETF Bitcoin, Pak Ibu.
Ya, jadi ini udah emas yang betul-betul seperti GLG emas lah ya. Jadi kalau beli emas nggak perlu lagi beli barang fisiknya ya karena ya susah naruhnya dan seperti itu. Ya, ini ETF Bitcoin. Ya, jadi beda Bitcoin dengan ETF Bitcoin Bapak Ibu. Ya, jelas ya Bapak. Semoga jelas. Nah, sekarang kita bahas PTOS dan OES. Ya, jadi PT-nya berbeda dan apa bisa IPO dia? Nah, kita lihat ya Pak Ibu ya. PTOS ini adalah penerbit sekuritas ya, penerbit sekuritas OES kan. Ini PT-nya ini perusahaan ini. Ya, saya harapkan ya dapat karena sudah dipersiapkan dari dulu dapat izin ESMA OJK-nya Eropa nanti ya Juli 2024 karena akan di launch di 29 Juni. Ya makanya itu rame di Juli. Juli gini kan gitu. Sebetulnya dasarnya ini legal Bapak Ibu. Perusahaannya legal. Nah, kalau perusahaannya legal dapat izin, ya produknya apa coba? Ya diakui. Kan gitu. OS-nya diakui oleh ESMA. Nanti Juli 2024 ini. Ini legal. Luar biasa tadi Bitcoin ini Bapak Ibu, Bitcoin ETF ini legal. Harganya langsung naik dia. Penting Bu, otoritas legalitas pengakuan dari suatu entitas negara OJK itu sangat-sangat penting. Ya. Oke, ya itu jadi ini akan legal. Nah, PTOS ini bisa IPO, bisa, udah jelas nanti. Cuman tergantung dari value-nya. Maka kita PR kita di value ini, ya itu Bapak Ibu. Dan OS jadi ETF OES bisa pasti nanti tergantung value-nya. Ya kalau Bapak Ibu hitung-hitung sekarang potensi ya, karena kita belum create value, ya kita belum go public ya Bapak Ibu. Go public-nya baru di lingkungan apa namanya itu ekosistem kita sendiri. Ya, belum keluar karena tunggu tadi izin daripada ESMA ini penting banget. Perusahaan ngerti banget Bapak Ibu. Ya, jadi OS akan jadi nanti potensi market cap OS itu kan 250 miliar koin ya Bapak Ibu ya. Sekarang harganya 42,5 euro. Ya ini potensinya ini, kalau kita harganya masih di sini terus ya, itu 11 triliun dolar. 11 triliun dolar. Tadi kita lihat di sini, BlackRock itu 9 triliun dolar, penguasa dunia. Ya, kripto aset itu seluruhnya ini, ya 1 triliun saja. Ya, kita 11 Bapak Ibu. Makanya diawasi benar oleh MiCA, oleh ESMA. Ya, ini potensinya seperti ini. Luar biasa nih Bapak Ibu. Oke. Nah, masalahnya bagaimana ini kita memang create value ini. Ya. Dulu nggak bisa, saya lihat nggak bisa. Kalau kita ICO nggak bisa. Digelontorin pasti kita semua. Gelontorin semua habis hari itu juga. Mati, sudah nol. Sama yang 10.000 kripto itu. Ya, tapi tahun ini nih Tuhan Maha baik Bapak Ibu. Ya, kalau orang Jawa namanya wis wayahe. Ya, ini Pak Ucan tahu ya wis wayahe. Ya, sudah wayahnya. Sudah saatnya. Ya, kenapa? Ini kita lihat Bapak Ibu. Ya. Tokenomic Web 3.0 token dan ekonomi yang web ini ada 2 jalur Bapak Ibu yang ditempuh ya, sudah ditempuh sebetulnya ini ya. Jalur aman regulasi ini PT-nya, PTOS kita akan melalui tadi apa namanya MiCA. Jalur aman Web 3.0 Decentralized Exchange 2 ini. Ini dua-duanya ini ya. Ini tahun ini gitu loh Pak adanya. Dulu kok nggak ada. Ya ini ESMA ini kan baru di launch tahun ini. 29 Juni. Sudah kita tunggu dari dulu. Itu rencananya 5 tahun yang lalu saya ngikutin terus. Ya sampai Parlemen Eropa itu 2 tahun yang lalu baru mayoritas setuju. Begitu parlemen karena 27 negara, Bapak negara maju nggak gampang itu dapatnya undang-undang. Bikin undang-undangnya 2 tahun. Ya baru ini tahun ini wes wayahe ya akan dirilis. Nah,
Web 3.0 decentralized exchange ini juga wis wayahe gitu loh Bapak Ibu. Kalau enggak kita harus cek centralized exchange ya lewat seperti ya Binance ya apa Coinbase atau Indonesia Indodax dan sebagainya. Ini masalah ya akan dikelontorin semua yang punya OES, enggak bisa-bisa, enggak maju-maju. Ya karena ada decentralized exchange ini. Oke, kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jalur aman regulasi betul ini. Ini kita sebagai alat bayar, scoring board, alat bayar ya barang, jasa dan bisnis. Dan di situ ada di dalam perusahaan ini kan perusahaan ya Bapak ya, consensus of change. Ya, kita ada 10 dewan global ya dan juga 150 dewan negara yang terdistribusi di 80 negara. Termasuk satu di kita adalah Ahmad Fauzan masuk di sini di 150 ini. Ini demokratis Bapak Ibu nanti. Ini secara off-chain. Dan blockchain yang public kunci public key-nya ada 10 ya. Ini didistribusikan kepada 10 negara ya di 10 negara dan 5 benua. Ini ya yang pegang. Ya, jadi ini untuk tata kelola yang demokratis ya. Nanti untuk memanajemen perusahaan ini. Ya. Dan kita sekarang ada multi signature wallet MSW. Ya, ini otorisasi kolektif ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa semua orang mengubah ya burning ya OS resepnya ini bisa di burning ya bisa di hard fork nggak bisa. Ini ada multi signature wallet di sininya. Jadi secara regulasi ini diharuskan oleh ESMA, oleh MiCA di situ. Nah, kita menggunakan ini itu jelas dipersiapkan kita untuk mendapat lisensi dari MiCA. Nah, jalur aman yang kedua adalah yang ini betul-betul membumi, yang kita comply, ya, yang kita memenuhi aturan daripada otoritas OJK Eropa ini betul-betul yang melangit. Jalur aman Web 3.0 Decentralized Exchange, Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebagai alat tukar kepada kripto dan fiat. Kalau ini alat bayar, beda. Lah ini konsensusnya on-chain, kalau ini konsensusnya off-chain. Ya, di dalam deck ini kita bisa mengendalikan harga dan volume, jadi nggak akan crash. Akan membentuk value step by step, kita harapkan cepat. Ya, value ini adalah H kali V, harga kali volume di situ. Makanya kita nanti akan publik terkendali setelah mendapat izin ESMA. Ya MiCA Juli 2024 Bapak Ibu. Makanya kan ramai tuh Juli. Kayaknya ini ya. Jadi kan Pak Budi nih OS kok 11 tahun ya. Ya kebenaran itu murah Bapak Ibu. Ya kebenaran itu sangat-sangat ya, maka perlu waktu juga. Ya, Alibaba ini perlu 14 tahun. Ya, Fiat Euro sendiri perlu 10 tahun. Yes. Ya, Bitcoin itu 9 tahun ya sudah bisa tahun berapa itu ya? 2011. Tapi harganya di bawah terus ya. 9 tahun betul-betul punya value. Mohon host itu ada suara itu. 9 tahun. Ya. 9 tahun. Ya moga-moga tahun ini ya ada yang luar biasa gitu. Ini 2 jalur ini Bapak Ibu ya. Jadi jalur regulasi DSeker ya, e-commerce kripto yang pertama di dunia ini pasar on-chain, bukan toko online, beda ya. On-chain itu kita menggunakan kripto. Ini beda dengan toko on-chain seperti Alibaba atau apa namanya itu di sini ada apa Lazada apa segala macam ya. Beda ini. Bidangnya barang jasa bisnis. Tidak hanya barang saja, kita bisa jasa dan bisnis. Ini adalah utilitas basic utility yang menjadi
ukuran indeks harga konsumen yang menentukan hitungan inflasi dari suatu negara. Ini kuat banget Bapak Ibu. Ini yang menopang OES kita. Luar biasa ini. Ini real underlying asset itu di sini. Ya, dan disebutnya tokenomic desentral. Ya, sebagai alat bayar dan alat tukar desentral karena kita ada kripto. Ya, dan juga merchant dan buyer yang desentral. Merchant dan buyer itu bisa berhubungan langsung, enggak seperti si toko online. Ini luar biasa. Nanti kecepatannya luar biasa. Ini perpangkatan, enggak hanya linear Bapak Ibu, karena ini decentralized ini. Makanya bahasa decentralized ini penting banget. Nah, merchantnya ini IMA kita tuh sebagai merchant bisa, tapi perusahaan juga ini produk-produk yang spesial ya seperti One Vita dan sebagainya. Dan nanti fabrikan ini lagi dideketin Bapak Ibu semua pabrikan. Pabrik langsung industri. Nah, distribusi barang itu kan gini, dari fabrikan itu ke distributor, baru grosir, baru pengecer, baru supermarket, baru customer. Ya kalau kita pabrikan jadi merchant, bisa pabrikan langsung ke customer, itu memotong biaya ini luar biasa Bapak Ibu. Step ini, ini. Ya itu yang akan diharapkan. Dan kita punya komunitas OS ini yang luar biasa, yang sudah tahan berapa itu? 8 tahun ya, ada yang 7 tahun, 8 tahun ya, setia ya Pak Ibu, yang punya KYC terinskripsi di dalam blockchain. Ya terluas di 190 negara, terdidik, ya educated, dan militan, dan teruji. Kita semua Bapak Ibu. Ini luar biasa, karena tadi di dalam prinsip spiritualitas, ya, jadi mindset spiritual kolektif, yaitu kita ini menentukan hasil daripada organisasi. Nanti kita akan kerjasama dengan FedTech ini, Logistics Express Global, ya, untuk mendelivery produk kita yang tadi, ya, yang ini, yang desentral ini, ya. Dan karena kita mendekati pabrikan, ya, nanti ada produk-produk yang mereknya OES nantinya, HP merek OES, TV-nya merek OES, mobilnya merek OES. Ya, kenapa? Ya kita mendunia. Ya mereka mau, ya, ya dipasarkan secara online dan offline. Ya, oke. Satu lagi ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini create value jalur web 3.0. Nih, kita nanti go publiknya lewat di sini. Decentralized Exchange. Namanya IDO, Initial Dex Offering. Ini go public terkendali, jadi nggak ada crash. Ya, ini adalah decentralized aplikasi, ya, yang peer to peer. Ya, likuiditasnya terkendali dan kita pegang private key-nya, ya, bukan seperti kalau kita di Indodax dan sebagainya, centralized exchange itu private key kita dipegang oleh Indodax, ya, dan anti price dumping, ya, supply-nya kita kontrol, ya, makanya kita nanti untuk konversi, ya, kita tergantung nanti kita kontrol supaya harga tetap, ya, tapi demand-nya di open, dibuka, ya, oke. Nah, kita swiping, ya, konversi bukan trading. Ya, di dalam DEX itu yang ada namanya AMN, pembuat pasar automatic market maker. Ya, ini mengatasi likuiditas yang pada mulanya adalah kecil. Ya, dan ini adalah ada likuiditas instan namanya, ya, yang menjamin eksekusi itu pasti terjadi. Inilah yang menyebabkan ledakan starter itu. Jadi poin-poin baru yang meledak lewat sini, termasuk nanti OS kita. Nah, di situ ada liquidity provider. Ini kuncinya di situ, market cap itu dia. Dan ini siapakah liquidity provider ini? Nanti kita jelaskan. Ya, kenapa bisa membuat pasar seperti ini? Karena di dalamnya ada yang namanya blockchain oracle. Ini AI arbitrase Bapak Ibu. Selalu bisa mem-pick up perbedaan harga dari platform atau bursa lain yang akan dimasukkan ini dan menentukan harga dan volume. Ini jadi kita bisa terkendali. Makanya kita sekarang udah dibuka, didaftarkan kepada kalau nggak salah 8 decentralized exchange ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah
Uniswap, ya. Ini caranya Bapak Ibu. Ya, kita bisa go public. Jadi dua tadi yang dari yang Desegger, dua ini, dan ini dua-duanya sudah. Kalau yang ke sini ke Desegger kita perlu izin daripada ESMA dari MiCA itu. Ya. Nah, ke sini nggak perlu izin, tapi kita nggak trading di situ, tapi kita swapping, konversi. Yang penting OS kita bisa ditukar menjadi kripto lain atau fiat lain. Ini ada OS shareholder yang untuk pengetahuan Bapak Ibu aja semua, bahwa total blockchain Polygon kita itu 250 miliar OES ya. Perusahaan sendiri mempunyai 58 miliar OES. Ya, di situ kalau kita lihat di Polygon ada partner 1, partner 2. Partner 1 itu 53 miliar, partner 2 itu 51 miliar. Ya. Nah, yang IMA ini ada yang punya besar Bapak Ibu 50 sampai 60 juta OES. Ini tapi hanya 7 akun di situ. Ini 0,4 miliar saja. Nah, yang banyak di sini kita yang mempunyai OES di bawah 50 juta koin. Ya, ini kira-kira ada 80 miliar OES. Ini ada 1 juta akun. Kita sekarang yang sudah migrasi kan 1 jutaan ya. Nah, ini saya perkirakan rata-rata 80.000 ya, karena yang besar banyak sekali, besar kali ada yang sedikit ya, kira 80.000 koin ya. Itu 80 miliaran Bapak Ibu. Nah, ini totalnya ini ada 250 ini. Nah, tadi di dalam teks itu harus ada liquidity provider. Jadi siapa ini? Yang pertama adalah partner kita. Nanti ya kalau kita dapat izin itu pasti berkoordinasi dengan institusi keuangan dan bank dan juga perusahaan-perusahaan besar di situ. Nah, public investor akan datang karena kita dibuka melalui decentralized exchange. Nah, IMA juga bisa menjadi itu melalui Desegger pool yang kita sudah lakukan sekarang. Ini penting. Kenapa mau liquidity provider? Karena ada benefit on-chain-nya, yaitu miner liquidity rewards. Bukan off-chain ya Bapak Ibu. Ini. Oke, jadi satu lagi Bapak Ibu ini. Ya, yang supaya Bapak Ibu nggak capek satu lagi. Jadi, apa yang terjadi kalau PTOS kita yang mendapat lisensi dari MiCA? Nomor 1, ya nanti setelah Juli berarti ya. PTOS ini adalah penerbit kripto yang OES yang legal mendapat izin dari izin MiCA ya dari ESMA. Artinya apa? Diakui dan bisa kerjasama dengan institusi keuangan dan bank di Eropa terutama. Kedua, OES sebagai produknya akan menjadi alat bayar yang legal, go global. Ya, pada yang orang di IMA Cina itu akan menjadi alat bayar nomor 6 terbesar di dunia. Saya nggak tahu hitungnya gimana. Nah, PT OES akan menjadi mitra dari Europe Central Bank sebagai alat tukar, menjadi CBDC Central Bank Digital Currency. Ya, OES bisa ditukar dengan kripto dan fiat. Dan PTOS bisa bermitra dengan bank-bank karena bank itu suka ekonomi, suka Desegger sebagai alat bayar global. Karena kita bisa global, ya ada ATM dan sebagainya karena harganya bersaing tadi. Kita bisa memotong rantai dari pabrikan sampai ke customer. Ini bank suka pasti. Dan PTOS akan integrasi alat bayar ya, sebagai alat bayar dengan melalui wallet MetaMask ini dengan Master dan Visa. Dan sekarang hari ini kalau nggak salah itu di Desegger Mall pusat di Cina sudah didirikan Bapak Ibu ya di Guangzhou. Hari ini keluar itunya saya sharing di grup ya itu off-chain dan on-chain ya bisa langsung di sana di situ dan itu untuk mengatur ekspor impor supaya kita bisa global dan kita bisa berhubungan dengan pabrikan-pabrikan di dunia itu menurunkan bonded zone. Bonded zone tahu ya Bapak itu kawasan bebas berikat, bebas pajak di situ. Dan yang di Guangzhou itu bonded zone antara Cina dan Korea. Ini luar biasa. Produk-produk yang inovatif ya, yang unik ya, yang murah, yang bersaing dengan Eropa dan Amerika kan gitu ya Pak. Ini adalah produk Cina dan Korea ini. Kalau ini sudah bersatu melalui DS Mall ini.
Ya tadi pabrikan-pabrikan itu akan masuk ke sebagai merchant kita luar biasa. Ya jadi ini Mica license ini penting sebagai prime mover, penggerak mula kita, game changer kita yang kita dulu berjuang segala macam. Ya bagus ya desaker merchant. Ya tapi itu nggak cepat. Ini harus ada penggerak mulanya yang besar ini. Ya sudah ayamnya sudah aja bukan telur terus, beda ya Bapak Ibu ayam dan telur. Tuhan itu menciptakan ayam, nggak menciptakan telur ya. Karena satu ayam bisa bertelur banyak, kalau telur satu itu hanya berayam satu. Nah inilah ayamnya Mica license. Ya wes wayai itu dan satu lagi bagaimana memperoleh OES Bapak Ibu ini terutama yang belum menjadi member OES IMA. Satu, jadi educated minor ya IMA. Ini kita KYC terinskripsi menjadi shareholder PT OES. Nanti kalau dia IPO kita menjadi shareholder. Ya. Dan kita mendapat minor reward proof of stake of chain ya. Makanya ada keuntungan di situ kalau kita jadi apa namanya member ini IMA educated minor. Kedua jadi merchant, ya ini juga KYC dan inskripsi sebagai shareholder PT OS juga. Ya terima OS. Nah nanti namanya OSP, ya satu OSP sama dengan satu EOS. Ya kita akan menerima ini, tapi bisa ditukar ke OES. Ya kita dapat sales profit, bisa promo barang jasa bisnis, ya bisa dapat keuntungan itu. Kalau kita dagang apapun bisa langsung ke seluruh dunia. Dan ini off-chain. Yang ketiga adalah public, ini on-chain, ya swapping di DEX yang kita sudah Digital Exchange yang kita sudah punya 8 sekarang. Ya menukar, ya kalau mereka punya USDT, ya mereka bisa beli OS, punya apapun di situ swiping Bapak Ibu. Oke, saya kira Bapak Ibu ini cukup ya. Terima kasih. Semoga memberkati, memberi kebenaran mindset dari Bapak Ibu tentang aset kripto. Ya, saya kira cukup sekian ya, Pak Jiran. Baik Pak Budi, terima kasih Ya, paparannya. ya, udah Menarik berapa? sekali. Oh, Hampir 2 jam Pak Budi. waduh, 2 jam. Ya, tapi peserta masih bertahan di 50-an. Oh iya, monggo. Ini Berarti sudah memang maraton ya Bapak Ibu ya, maraton terlalu pendek saya kira waktunya.